Coba bayangin deh, sebagai pendidik, kita bisa mengubah pelajaran yang paling rumit sekalipun jadi sebuah petualangan yang seru banget buat siswa. Nah, kali ini kita akan bedah sebuah gagasan revolusioner dari buku Studi Immersive Storytelling karya M.N. Nur Hasanah. Ini dia nih janji utamanya. Kalimat ini bukan cuma kata-kata manis loh, ini adalah inti dari sebuah perubahan besar. Dari yang tadinya belajar itu kewajiban, jadi sebuah penemuan pribadi yang benar-benar berarti. Intinya, mengubah harus belajar jadi penasaran pengen tahu. Pertanyaan ini nih yang jadi jantung dari model yang akan kita bedah. Gimana kalau kita berhenti ngelihat kurikulum sebagai daftar tugas yang harus dicentang dan mulai merancangnya sebagai petualangan epik di mana siswa jadi tokoh utamanya? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Belajar itu sekarang bukan lagi sekedar transfer informasi. Di dunia yang makin kompleks ini, model pembelajaran pasif, di mana siswa cuma duduk manis dan dengerin, itu udah nggak cukup lagi. Ya, tantangan terbesarnya jelas. Model kayak gitu gagal ngebangun dua skill super penting abad 21. Kemampuan berpikir kritis dan kolaborasi. Kita butuh pembelajar yang aktif, bukan cuma jadi penerima informasi yang pasif. Nah, disinilah solusinya yang keren banget muncul. Visi dari model ini adalah melakukan reframing atau membingkai ulang. Proses belajar nggak lagi dilihat sebagai siklus akademis, tapi sebagai perjalanan seorang pahlawan. Terus siapa pahlawannya? Ya siswa itu sendiri dong. Dengan menempatkan mereka sebagai protagonis, motivasi dari dalam dan rasa ini petualangan gue-nya itu langsung muncul. Ide ini tuh nggak muncul gitu aja dari langit, kekuatannya datang dari gabungan dua pendekatan yang udah terbukti ampuh banget di dunia pendidikan. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Ini metode di mana siswa tuh nggak cuma dicekokin teori. Mereka langsung dihadapkan sama masalah dunia nyata yang rumit. Masalah yang jawabannya nggak ada di satu halaman buku aja. Mereka seolah-olah dipaksa jadi detektif pengetahuan. Kekuatan kedua adalah penceritaan digital atau DST. Ini adalah seni menggunakan teknologi multimedia, gambar, suara, video, buat membungkus informasi dalam sebuah cerita yang menyentuh emosi. Kenapa ini penting? Soalnya, otak kita itu emang dirancang buat ngingat cerita, bukan daftar fakta yang kering. Terus, gimana caranya kedua kekuatan ini digabungkan? Nah, disinilah letak kejeniusan dan kebaruan dari model ini. Jadi ini bukan sekedar PBL yang pakai video ya, idenya jauh lebih dalam dari itu. Masalah dalam PBL fungsinya diubah total. Dari yang tadinya cuma soal teknis, diubah jadi pemicu narasi. Sebuah cerita yang belum selesai, sebuah misteri yang minta dipecahkan. Siswa nggak lagi diminta menyelesaikan masalah, tapi diajak melanjutkan cerita sebagai tokoh utamanya. Keren kan? Tabel ini ngejelasin perbedaannya dengan gamblang. Kalau di PBL biasa, fokusnya tantangan teknis. Tapi di model naratif, fokusnya jadi konflik manusiawi. Peran siswanya, wah berubah total. Dari konsultan, jadi protagonis atau detektif. Dan tujuannya bukan lagi cuma nyari solusi teknis, tapi menemukan resolusi untuk ceritanya. Ini pergeseran dari pertanyaan apa solusinya, jadi gimana akhir dari cerita ini. Dan yang bikin model ini makin elegan adalah gimana langkah-langkah PBL yang udah ada itu ternyata pas banget sama alur cerita klasik. Coba kita ikuti perjalanannya ya. Waktu siswa dikasih masalah naratif, itu adalah eksposisinya. Pas mereka bikin tim, nah itu aksi yang meningkat. Momen mereka investigasi sendiri, itulah perjalanan sang pahlawan. Puncaknya, pas presentasi solusi, itulah klimaksnya. Dan sesi refleksi di akhir jadi denouement atau penutup ceritanya. Proses belajar yang tadinya terasa kaku, sekarang jadi alur cerita yang alami dan seru. Dan dampaknya bukan cuma soal motivasi loh, ada sains di baliknya. Penelitian yang dikutip di buku ini nunjukin fakta yang luar biasa. Informasi yang dibungkus dalam cerita itu bisa diingat 2 kali lipat lebih baik dibanding teks penjelasan biasa. Ini bukan sulap, ini memang cara otak kita bekerja. Kita terlahir untuk mengingat cerita. Tentu saja, model kayak gini menuntut sebuah transformasi besar, terutama pada peran seorang guru di dalam kelas. Pendidik nggak lagi berdiri di depan kelas sebagai sumber segala jawaban. Peran mereka berevolusi jadi seorang fasilitator, atau kalau pakai istilah yang lebih puitis, seorang penenun cerita. Terus, apa tugas si penenun cerita ini? Mereka yang menjaga supaya alur ceritanya tetap seru, mereka yang memancing pemikiran kritis dengan pertanyaan-pertanyaan jitu, dan mereka yang mengelola dinamika kelompok layaknya seorang sutradara. Jadi guru bukan lagi ensiklopedia berjalan, tapi pemandu dalam sebuah petualangan. Pergeserannya tuh jelas dan kuat banget. Dari guru sebagai pemberi jawaban di masa lalu menjadi pemandu penemuan untuk masa depan. Sebuah peran yang jauh lebih dinamis dan sekaligus memberdayakan siswa.
Dan ini baru permulaan. Buku ini juga melihat jauh ke depan, di mana teknologi seperti AI dan platform imersif bakal membawa pembelajaran naratif ini ke level selanjutnya. Coba bayangkan skenario belajar yang bisa beradaptasi untuk setiap siswa, menciptakan cabang cerita yang unik untuk mereka. Jadi, pertanyaan terakhirnya bukan lagi apa yang harus diajarkan, tapi sebuah pertanyaan yang jauh lebih imajinatif untuk kita semua. Kalau ruang kelas Anda adalah sebuah panggung cerita, petualangan epik apa nih yang bakal Anda berikan untuk para pahlawan Anda selanjutnya?